T-nya adalah taat, ya, taat. Nah, keberkahan rumah tangga dibangun dengan ketaatan, kebahagiaan rumah tangga dibangun ketaatan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah tangga kita akan aman. Allah ridho, orang keluarga ridho, orang tua ridho, suami ridho, istri ridho. Insya Allah rumah tangga kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita beribadah, ya, tidak boleh meninggalkan ibadah, karena ibadah itu adalah bekal yang bakal kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asnya adalah asakinah. Asakinah adalah ketentraman, ketenangan. Maka dikatakan ditaskunu ilaiha, ya. Rumah tangga, membangun rumah tangga tujuannya adalah, salah satunya adalah mencari ketenangan, ketentraman. Nah, litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah, tuh dia, dan aku jadikan di antara kalian adalah saling mengasihi, saling menyayangi supaya ada ketentraman. Kalau udah tentram, sakinah, maka tenang, ya. Tenang, batin kita menjadi tenang, rumah tangga akan tentram, bahagia rasanya, sehingga apa yang kita tuju, yaitu mencari kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, tujuannya tercapai. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah asma, jadi katakan ma, sejuta asma. Ma-nya adalah mawadah artinya adalah cinta kasih, ya. Saling mencintai di antara pasangan, saling menyayangi, insya Allah Allah berkah. Cinta, orang kalau udah cinta, di segalanya untuk dia, untukmu segalanya. Cintaku sekonyong-konyong kotor. Cinta yang benar-benar cinta, ya, luar biasa, cinta yang sangat, ya. Tapi ingat, cinta boleh kepada anak, cinta boleh kepada suami, tapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, dan tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Cinta kepada Nabi, insya Allah kita akan berkah. Cinta kepada suami, lakukan seadanya, seperti adanya. Kepada anak-anak, seperti apa adanya. Jangan melebihi cinta-cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Insya Allah berkah dunia, insya Allah berkah akhirat, ya. Ra. Sekarang ra-nya adalah rahmah atau rahmat. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Rumah tangga yang dibangun dengan kasih dan sayang, yang dibangun dengan kasih sayang, insya Allah akan menimbulkan keberkahan, ya, akan menimbulkan keselamatan, akan menimbulkan ketenangan, berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, insya Allah. Nah, kalau semuanya sejuta asma sudah kita lakukan, maka bonusnya adalah BMW, bahagia, mawadah, warohmah. Subhanallah, insya Allah bahagia kita raih semuanya, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, dan kebahagiaan rumah tangga. Ingat bahwa pemirsa TV One, kebahagiaan rumah tangga itu bisa dibangun hanya 4 hal. Nah, pertama, dibangun dengan spiritualnya. Kebahagiaan rumah tangga dibangun dengan spiritual, wajib dibangun itu. Spiritual kita wajib. Apa itu spiritual? Yaitu spiritual adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengasihi kita. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridho. Nah, kalau udah ridho, insya Allah berkah semuanya. Apa yang kita inginkan insya Allah terkabul. Amin ya rabbal alamin. Dan tantangannya adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf yaitu saling menghargai, saling berpasang-pasangan. Artinya kita selalu kompak dengan pasangan kita. Selalu kompak dengan pasangan kita, selalu kompak dengan orang-orang yang kita cintai, pasangan kita terutama. Kita harus kompak dengan muasyarah bil ma'ruf. Insya Allah dengan kekompakan kita akan membawa kemudahan, membawa keselamatan, membawa keberkahan, membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Subhanallah, summa alhamdulillah. Seterusnya adalah dikatakan bahwa keberkahan atau ketahanan dalam rumah tangga dibangun dengan fisik.
fisik kita harus sehat, ya, fisik kita harus kuat supaya dalam melaksanakan tugas-tugas kita dalam rumah tangga selalu tenang dan bahagia. Sebagai seorang istri terlalu berani juga tidak bagus. Sebagai seorang suami terlalu penakut juga tidak boleh, tidak bagus. Karena penakut, sebagai seorang suami penakut, masa mau pipis aja bangunin istri minta dianterin. Nah, itu juga tidak bagus. Karena apa? Karena akan dikatakan nanti ada pasutri. Nauzubillah, jangan sampai itu pasutri. Pasangan suami istri. Ada juga yang suami takut istri. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Suami adalah imam, tidak boleh takut kepada istrinya. Justru kalau istri yang harus taat kepada suami, bukan takut tapi taat, patuh. Kalau udah patuh itu semua udah mencapai, semua udah terkabul, udah tercover semuanya, bahwa istri tugasnya adalah taat pada suami, menjalankan perintah suami, dan sebaiknya suami adalah imam, harus tegas, ya, harus tegas terhadap istri-istrinya. Jangan sampai ada apa-apa suami yang kerja tapi semuanya bilang ke suami. Nauzubillah, akhirnya suami terbatas, geraknya tidak normal dan sebagainya. Mau berbagi ke orang tua, izin sama istri dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Suami adalah imam, ya. Kalau mau berbagi kepada keluarga, kepada orang tua, tidak wajib izin sama istri. Boleh bermusyawarah, boleh, tapi kalau istri tidak mengizinkan, suami tetap bisa jalan, karena suami adalah imam, ya. Suami adalah imam. Dan sebaliknya, istri apabila dia tidak bekerja, apabila ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka dia apalagi ingin berbagi dengan materi kepada orang tuanya, maka dia harus izin suami. Kalau dia tidak izin suami, maka sedekah atau pahalanya itu untuk suami, ya. Tapi kalau suami udah mengizinkan, insya Allah dua-duanya akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau istri bekerja dan hasilnya diberikan atau sebagian disisihkan untuk orang tuanya, maka tidak wajib izin kepada suami. Tetapi kalau harta yang diperoleh oleh suami untuk istrinya kemudian berbagi ke orang tuanya, harus izin dengan suami. Subhanallah. Nah, kemudian ketahanan rumah tangga yang ketiga adalah sosial, cara sosial, ya. Kalau anak ingin nggak main HP, lihat emaknya main HP mulu, ya, anaknya main HP nggak boleh, maka nggak akan bisa, ya. Emak ngelarang, bapak ngelarang anaknya supaya nggak main HP, nggak bisa. Kenapa? Karena ada contohnya, udah ada teladannya. Emak aja main HP, ada medsos semua dikuasai, ada WA, ada Instagram, ada TikTok yang sekarang baru, emaknya semuanya bisa, ya. Akhirnya sibuk dengan medsosnya, akhirnya anaknya terlantar, keluarganya terlantar. Kemudian anak teriak-teriak, anaknya nggak mau belajar, anaknya main HP melulu, mamanya teriak-teriak karena anaknya sudah melihat ada contohnya, yaitu mamanya main HP terus, anaknya nggak bisa dilarang. Anak sekarang lebih pintar daripada mamanya. Subhanallah.